Your attention, please. It's time for the final countdown. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! You can be my new thing. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bagi yang beragama lain. Jumpa lagi bersama saya Wahyu Dianoko di channel tutorial Testcom IQ. Di video sebelumnya kita telah membahas 70 tips formula dasar pada program Microsoft Excel yang ada pada bagian part ke-1, 2, dan 3. Namun di video kali ini kita telah membahas 70 tips rumus formula dasar pada program Microsoft Excel yang ada pada bagian part ke-4. Nah, namun sebelum kita lanjut pada video kali ini, jangan lupa subscribe terlebih dahulu dan aktifkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Oke, langsung saja di pembahasan kali ini kita buka program Excel-nya yang ada pada sheet ke 41, yaitu berkenaan dengan 70 tips rumus formula terpenting pada program Microsoft Excel. Di sheet ini kita telah membahas di bagian part 1, 2, dan 3 itu sebelumnya. Di video kali ini kita akan membahas di bagian part ke-4 ini. Di bagian ke-4 ini kita buka, di mana di bagian ke-4 ini saya akan menyajikan sebuah data seperti ini, terdiri dari tabel yang kita isi sebuah rumus formula. Untuk mengenai dengan keterangan bisa kalian tonton di video sebelumnya. Di video kali ini kita langsung saja untuk mempraktekkan rumus formulanya yang ada pada tabel keempat tabel tersebut, yang nantinya akan kita isi dengan sebuah rumus formula. Silakan disimak, dipahami, dipelajari. Jika ada pertanyaan silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Oke, langsung saja. Yang pertama kita ketikkan sebuah rumus sama dengan today. Nah, today akan menghasilkan format tanggal berdasarkan format tanggal pada hari ini. Selanjutnya sama dengan today. Jika kita kurangi dengan 5, maka dia akan menampilkan sebuah tanggal, format tanggal 5 hari yang lalu, yaitu tanggal 29 Juli 2021. Selanjutnya today lagi. Kemudian kita tambah dengan 5. Maka dia akan menampilkan sebuah tanggal 5 hari kemudian berdasarkan tanggal format tanggal pada hari ini. Jadi format tanggal 5 hari kemudian dimulai dari tanggal hari ini adalah tanggal 8 Agustus 2021. Selanjutnya sama dengan now. Untuk rumus now ini akan menampilkan sebuah format tanggal pada hari ini, dan begitu juga hari dan juga jam. Jadi dia akan menampilkan sebuah nama hari, tanggal, dan jam pada hari ini. Selanjutnya date. Kita ketikkan rumus year-nya. Year-nya kita masukkan 2021. Kemudian titik koma mon sekarang tanggal berapa? 3. Mon itu adalah bulan, kita masukkan 8. Kemudian day itu adalah tanggalnya adalah tanggal 3. Kemudian kita enter. Maka tanggal 3 bulan 8 2021. Selanjutnya day. Untuk format date ini sebenarnya bisa saja kalian ketik secara manual berdasarkan tanggal pada hari ini. Namun ada kalanya fungsi rumus date ini nantinya kita butuhkan juga untuk rumus date ini. Jadi di sini letak fungsi rumus date. Selanjutnya fungsi rumus day.
sama dengan day. Serial numbernya, karena rumus D ini kita akan mengambil tanggal berdasarkan kriteria tanggal yang ada pada sel kolom C4, kemudian kita enter, maka tanggal dari format tanggal di kolom C4 ini akan menampilkan sebuah tanggal, yaitu adalah tanggal 3. Selanjutnya sama dengan month. Serial numbernya yaitu ada di kolom C4, kemudian enter, maka dia akan menampilkan bulan 8 berdasarkan kriteria tanggal yang ada pada kolom C4 tadi, yaitu Agustus. Selanjutnya kita akan mengambil format tahun berdasarkan kriteria yang ada pada kolom C4 tadi, sama dengan year. Nah, dia akan menampilkan sebuah format tahun 2021 berdasarkan ini, kolom C4. Sebenarnya dari format tersebut sebenarnya bisa saja kita ketik secara manual. Namun ada kalanya format rumus formula tersebut ini nantinya kita sangat membutuhkan untuk rumus formula tersebut berkenaan dengan rumus day, month, dan year. Selanjutnya fungsi tombol. Kita coba fungsi tombolnya Ctrl plus titik 2. Dia akan menampilkan sebuah format tanggal pada hari ini. Ini juga boleh saja kalian ketik secara manual, akan tetapi fungsi kontrol tersebut ini dapat mempekerjaan dalam mengetikkan sebuah teks atau format tanggal pada hari ini. Namun perbedaan antara today ini sebenarnya sama. Untuk rumus today dan untuk rumus dengan fungsi tombol ini sebenarnya dia akan menghasilkan nilai yang sama. Namun ada sedikit perbedaan dari cara tersebut. Jika kita menggunakan fungsi tombol, format tanggalnya hanya bisa kita fungsikan tanggal pada hari ini saja. Untuk hari berikutnya dengan fungsi tombol ini tanggal tersebut tidak bisa berubah, maka akan tetap tampil yang pada tanggal hari ini saja. Sedangkan today untuk tanggal berikutnya di sini akan berubah mengikuti pada tanggal dan hari pada hari saat ini. Selanjutnya days. Kemudian ended. Nah, kita ambil sampelnya yaitu yang ada kolom D4 dan E4. Ended ini tanggal mulainya. Ended ini tanggal selesai. Kita klik tanggal selesainya. Kemudian titik koma. Start date-nya di sini tanggal ini. Kemudian kita enter. Dia akan menghasilkan 42. Formatnya 42. Boleh saja kita menghitung secara manual juga. Tapi alangkah lebih cepatnya lagi dan dapat mempermudah pekerjaan kita menggunakan fungsi rumus formula tersebut. Nah, dimulai tanggal 12 Februari 2021 dengan tanggal mulainya adalah ini, maka jarak antara kedua format tanggal tersebut adalah 42 hari. Nah, selanjutnya kita isi rumus yang ada di kolom F ini, sama dengan days. Kemudian ended, kemudian titik koma start date, kemudian enter. Kita tarik ke bawah. Selanjutnya format tanggal yang ada pada kolom tabel yang kedua, yaitu fungsi rumus formula teks. Fungsi rumus formula teks digunakan untuk mengambil nama hari berdasarkan kriteria tanggal yang ada pada sel dan kolom. Misalkan kita akan mengambil nama hari berdasarkan kriteria H18, maka kita masukkan sebuah rumus teks. Kemudian kita klik sebanyak 2 kali. Value-nya kita ambil ini. Kemudian titik koma, formatnya adalah tanda kutip. Kemudian kita buka kurung seperti ini. Kemudian kita ketik lambang dalar, kita kurangi dengan 421. Kemudian tutup dengan tanda kurung seperti ini. Kemudian formatnya adalah hari. Karena formatnya adalah hari, kita ketik D sebanyak 4 kali. Kemudian enter. Di sini tanda kutipnya kurang.
Oke, maka dari format tanggal ini harinya adalah pada hari, letaknya pada hari Jumat. Selanjutnya tanggal sama dengan teks. Value-nya di sini, kemudian titik koma, formatnya ini kita kasih lambang dollar, dan dollar tersebut kita kurangi dengan 421, kemudian kita tutup kurung dengan ini, kemudian karena kita akan mencari tanggal, maka tanggal kita masukkan di sebanyak 2 kali, kemudian tanda kutip enter. Selanjutnya bulan sama dengan bulan. Di sini kita menggunakan rumus teks. Kita akan mengambil nama bulan, value kita ambil dari sini, kemudian titik koma, setelah demikian tanda kutip, buka kurung, kita beri tanda dollar, kita kurangi dengan 421, kita tutup kurung lagi, kemudian format bulan adalah monnya sebanyak jika kita membutuhkan format angka, maka M-nya sebanyak 2. Jika membutuhkan sebuah teks, maka formatnya sebanyak 4. Sebanyak 4 di sini tanda kutip. Nah, dia akan menampilkan bulan Januari. Kita coba untuk angkanya, kita rubah sebanyak 2. Nah, dia akan menampilkan berupa format numbrik atau bulan 1. Kita kembalikan rumusnya. Selanjutnya tahun sama dengan year, text. Value-nya itu ini, kemudian titik koma, kemudian tanda kutip, kemudian buka kurung seperti ini, lambang dollar kita kurangi dengan 421. Formatnya tahun year. Jika 2, maka tahunnya akan memunculkan sebanyak di sini tanda kutipnya nggak ada, sebanyak 2 digit, yaitu 2021. Jika untuk format tanggal yang lengkap, maka I-nya sebanyak 4 kali. Oke, selesai. Setelah demikian kita tarik ke bawah. Di sini juga. Ini juga. Ini juga. Oke, selesai. Selanjutnya format tanggal berikutnya. Kita akan menghitung usia berdasarkan kriteria tanggal lahir yang ada pada kolom H. Nah, untuk atas nama Bagus Maulana Wahid, kita ingin mengetahui berapa sih usia atas nama Bagus Maulana Wahid ini berdasarkan tanggal ini. Kita masukkan sebuah rumus. Yang pertama sama dengan today. Nah, disinilah fungsi today yang tadi bisa kita ketik secara manual, namun ada kalanya kita membutuhkan rumus formula tersebut. Setelah demikian, kita kolaborasikan dengan fungsi rumus int. Kemudian buka kurung sebanyak 2 kali. Setelah demikian kita kurangi dengan kolom yang ada di sini, yaitu H13, H31, kemudian tutup kurung, kita bagi dengan 365. Kemudian kita enter. Yes. Nah, maka usia atas nama Bagus Maulana ini adalah usia 31. Kemudian kita tarik ke bawah. Oke, selesai cara menghitung usia berdasarkan kriteria tanggal lahir. Selanjutnya kita akan mencari nilai rata-rata sama dengan average. Kemudian kita blok area yang akan kita cari ratanya. Kemudian enter. Selanjutnya kita akan mencari nilai rata-rata berdasarkan kriteria nama sama dengan average if. Nah, ranknya
sama dengan affrect if. Ranknya di sini kita blok area nama. Nah, setelah kita blok namanya, kemudian titik koma tanda kutip atas nama Bagus Maulana Wahid, Agung Hermanto. Kemudian titik koma lagi, kemudian rank affrect ranknya ini, kemudian enter, adalah menghasilkan nilai rata-rata yaitu adalah 68. Sama dengan affrect if. Nih, kemudian titik koma, tanda kutip lebih dari 60, maka nilai rata-ratanya adalah ini. Selanjutnya kita akan mencari nilai rata-rata berdasarkan kriteria nama dan mata pelajaran. Oke, sama dengan affrect ifs. Karena kita banyak kriteria, kita menggunakan affrect ifs. Kemudian sum ranknya yang pertama itu berdasarkan kriteria affrect-nya. Kemudian titik koma di sini berdasarkan kriteria nama. Selanjutnya titik koma lagi, kita ambil kriteria kolom C. Selanjutnya titik koma tanda kutip mata pelajarannya adalah matematika. Di sini jangan lupa kita setelah ini tanda kutip Nurvita Dewi. Kemudian kita enter. Wes, ini titik komanya kurang. Oke, selesai. Selanjutnya sama dengan affrect ifs. Karena kita akan mencari nilai tersebut, kemudian titik koma kriteria rank 1 yaitu berdasarkan nama. Nah, berdasarkan nama, kemudian titik koma tanda kutip Agung Hermanto. Kemudian titik koma lagi berdasarkan kriteria pelajaran. Pelajarannya kita blok areanya, kemudian titik koma tanda kutip IPA, kemudian titik koma lagi kriteria yang ketiga itu berdasarkan kriteria nilai, kemudian titik koma tanda kutip lebih dari 60, maka nilainya adalah 76. Oke, demikian untuk fungsi rumus formula di bagian part yang keempat ini. Di part yang keempat ini mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita pelajari.
Saya kira cukup sekian tutorial singkat pada malam hari ini. Bagaimana cara kita menggunakan rumus formula tersebut pada khususnya pada program Microsoft Excel. Mungkin untuk tutorial berikutnya mungkin kita akan coba kembangkan lagi rumus formula tersebut. Dan bagi kalian yang masih bingung bagaimana cara menggunakan rumus formula tersebut, bisa meninggalkan pertanyaan di kolom komentar. Nah, ya, insya Allah nanti kita akan bahas bersama dan kita pelajari bersama-sama berkenaan dengan rumus formula tersebut. Saya perhitungkan kembali bagi kalian yang baru menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Dan bagi kalian yang sudah berlangganan atau klik subscribe, silakan kepoin channel ini, karena di channel ini kita telah membahas semuanya, baik itu tentang Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, internet, dan beberapa tutorial-tutorial lainnya lagi. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas waktunya telah menonton video ini. Kita jumpa lagi di tutorial berikutnya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Saya Wahyu Hadianto mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai berjumpa kembali. Keep on